Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah. Hidup kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga diberikan pelajaran oleh nabi-nabi yang terdahulu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tongkat estafet yang diberikan, ada ketersambungan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bisa berbeda itu adalah syariatnya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di syariat umat Nabi terdahulu ada cara bagaimana membersihkan najis. Kalau di syariat Nabi kita itu adalah dengan air. Ada najis dengan air suci. Nah, salah satu syariat di umat yang terdahulu itu adalah membersihkan najis itu dengan misalnya di pakaian, dipotong pakaiannya. Syariat itu berbeda. Tiap nabi akan berbeda. Tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang berubah. Tugas manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja yang harus dilakukan. Beribadah ini tentu banyak bentuk-bentuknya, variasinya banyak. Tetapi semuanya itu bersumber dari bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah-ibadah yang ibadah mahdhah, yang itu tidak ada lain, tidak bukan hanya ibadah. Seperti sholat. Sholat itu 5 kali dalam sehari semalam merupakan ibadah yang mahdhah, yaitu ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan itu merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita lupakan juga banyak ibadah-ibadah sosial yang itu memiliki nilai luar biasa, memiliki nilai ibadah yang Allah berikan kepada siapapun yang melakukannya. Ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat dan yang lainnya, ini tentu ada syarat, rukun, ketentuan yang harus dilakukan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial ini tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak variasi-variasinya. Apapun bentuk ibadahnya dan bagaimanapun kita melakukannya, kapanpun kita melakukannya, maka
semuanya harus kita laksanakan, dan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas manusia ketika berada di dunia ini. Tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah misalnya seperti sholat, ini tentu semua orang wajib untuk melakukannya. Semua orang wajib untuk belajar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi, muru auladakum bis shalah. Suruhlah anak kalian untuk sholat dari umur 7 tahun. Rasulullah menyuruh kita, orang tua atau wali, untuk menyuruh anak sholat. Jadi anak yang umur 7 tahun itu belum wajib sholat karena belum balik. Tetapi orang tua atau wali menyuruh anak, menyuruh keponakan, menyuruh cucu, hukumnya wajib, walaupun dia masih belum diwajibkan. Menyuruhnya itu hukumnya wajib. Puasa sama kah? Sama. Berarti sekitar umur di situ disuruh juga untuk belajar. Agar apa? Agar bisa memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa akan datang saat dia dewasa. Ini ibadah-ibadah yang mahal. Ibadah-ibadah yang sosial, ibadah-ibadah yang sosial ini tentu banyak macam-macamnya. Ibadah yang berhubungan dengan orang lain. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya ibadah sosial ini memiliki nilai yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini tentu memiliki nilai umum, makna umum. Apapun yang kita lakukan selama itu bermanfaat terhadap orang lain, maka itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Dan tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan tersebut, anfa'uhum linnasnya itu bisa menjadi amal jariah. Ini dalam posisi apapun. Mungkin kita bisa ingat bagaimana kondisi masyarakat kita tahun 90-an. Tahun 90-an itu di instansi kampus-kampus jarang bebiniannya pakai kerudung. Jarang. Tahun 80-an, 90-an. Tetapi ketika arah berubah, maksudnya negara kita berubah, banyak, malah sekarang kebalikannya, rata-rata berkerudung. Sebagian cuma segelintir yang tidak berkerudung. Bisa jadi ini ada kebijakan sederhana dari instansi, ada kebijakan sederhana daripada lembaga, tetapi itu bisa merubah segalanya. Anfa'uhum linnas itu bermanfaat, dan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sederhana yang kita lakukan atau orang lain lakukan, ternyata nilainya itu luar biasa. Maka posisi apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, ketika niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi manfaat, dan bisa jadi itu menjadi amal jariah kita. Maka anfa'uhum linnas ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita berusaha untuk mendapatkan itu. Kita harus bisa berusaha untuk melakukan apapun yang menjadi anfa'uhum linnas. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa Marabahan rahimakumullah. Ketika kita sudah sadar bahwasanya tujuan hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus tahu caranya, bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
bagaimana kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Ketika kita dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat instruksi untuk beribadah kepada Allah, hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau tahu caranya. Nah, caranya adalah dengan mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sirah nabawiyah, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita pelajari. Misalnya dari sisi sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita di rumah kita memiliki kitab sirah ini, memiliki kitab sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu kita. Kenapa? Karena Rasulullah adalah khairul anbiya wal mursalin. Baik nabi dan utusan Allah. Khairul anam, sebaik manusia. Jadi kita harus mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup tanpa ayah, tanpa ibu, yatim piatu, dan diasuh oleh kakek beliau, paman beliau. Tetapi Rasulullah tetap berusaha untuk menjalani kehidupannya. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, saat muda, saat masih remaja, Rasulullah ini memeliharakan, maharaguakan binatang ternak penduduk Mekah. Dan ini memang salah satu ciri nabi-nabi, yaitu memelihara, menggembalakan binatang ternak, menggembala binatang ternak. Belum lagi Rasulullah SAW diajak oleh paman beliau Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Ini adalah perdagangan internasional di usia beliau yang masih remaja. Dan bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan yang keras, karena Abu Thalib ini memang paman beliau, tokoh masyarakat, tetapi secara ekonomi Abu Thalib ini termasuk menengah ke bawah. Berbeda dengan paman beliau yang lain, Abu Lahab, itu termasuk menengah ke atas. Abbas sama, menengah ke atas. Tetapi walaupun Abu Thalib ini menengah ke bawah, tidak mengurangi rasa sayang beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap berusaha untuk hidup. Dan di masa-masa itu, di masa beliau diasuh oleh paman beliau, Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang baik sampai beliau bergelar Al-Amin, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, karena Nabi Muhammad ini sangat terpercaya, pribadiannya sangat dipercaya. Jadi ada hal yang unik yang terjadi. Waktu Nabi Muhammad mau hijrah kan di momen-momen terakhir Nabi Muhammad itu mau hijrah, sahabat Nabi itu sudah duluan hijrah. Sahabat sudah berdahulu disuruh gitu. Sisa Nabi, mungkin ada beberapa orang-orang lemah Mekah yang memang tidak bisa hijrah. Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Ali ini Mekah. Nah, Nabi Muhammad ini sudah dicari, mau dibunuh. Tetapi saat itu banyak titipan penduduk Mekah kepada Nabi Muhammad. Makanya pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, selain Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi di tempat tidur, Sayyidina Ali juga diperintahkan Nabi untuk apa? Untuk mengembalikan barang-barang titipan. Jadi penduduk Mekah itu unik. Barang titipan nih, kalau ada apa barang berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad. Namun di saat Nabi Muhammad mengajak untuk beriman, mereka tidak mau.
tidak percaya, tidak mau. Tapi barang berharga malah mereka titipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi di saat bersamaan mereka percaya masalah keduniaan, mereka percaya kepada Nabi Muhammad, tapi di saat bersamaan juga mereka tidak percaya dengan kabar yang Nabi sampaikan mengenai kabar-kabar yang gaib, halal gaib, akhirat, surga neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi itu bagaimana Rasulullah SAW bisa menjadi pribadi yang terbaik, al-amin. Nah, ini merupakan uswatun hasanah, qudwah hasanah, contoh kita yang harus kita ikuti, berusaha. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Nah, dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan jadi rasul, itu sudah dilantik sebagai apa? Penyampai pesan dari langit. Rasulullah itu sudah resmi saat mendapatkan wahyu, itu sudah resmi menjadi penyampai pesan dari langit melalui malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad melakukannya itu dengan sepenuh hati. Ada masa dakwah sirriyah, ada masa dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, direct selling selama 3 tahun itu Nabi lakukan. Ketika datang perintah untuk dakwah secara terang-terangan, Nabi pun melakukannya. Walaupun itu mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Karena setelah dakwah sirriyah itu berjalan sekitar 3 tahun, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Maka saat dapat perintah itu Nabi langsung mengumpulkan masyarakat dan Nabi berbicara dengan lantang, memanggil nama kabilah-kabilahnya. Karena kan di Mekah itu kabilah-kabilah, ada Bani Hashim, Bani Muttalib, ada Bani Makhzum, ada Bani Naufal, ada Bani Umayyah, macam-macam. Nabi panggil semuanya. Wahai Bani Anu, wahai Bani Anu, wahai Bani Anu. Sudah terkumpul semuanya, bahkan yang tidak bisa datang dan tahu panggilan itu menyuruh orang lain untuk datang. Ingin tahu informasi apa ini? Lalu kata Nabi, bagaimana pendapat kalian? Kaifa taraun? Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku memberi kabar lau ukhbirukum? Bagaimana aku memberi kabar kepada kalian kalau seandainya ada pasukan musuh di balik bukit ini? Apakah kalian percaya? Lalu kata masyarakat Mekah saat itu, ya kami percaya. Hingga kami jelas percaya. Majarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Ada mungkin berdusta. Ya kami percaya. Nah, lalu kata Rasulullah, Pak, aku memberi peringatan kepada kalian bahwasanya nanti ada azab yang pedih, ada surga dan neraka, ada hari pembalasan, ada hari kiamat, ada hari kebangkitan. Maka berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah semuanya terdiam. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang manusia biasa, apa yang dilakukan Nabi ini memang perbuatan yang luar biasa. Karena apa? Nabi memang ingin dengan sepenuh hati menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala apapun caranya. Hanya kita di Marabahani mungkin di tengah pasar atau pokoknya di tempat umum yang orang banyak, itu diumumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di momen-momen penting tersebut, saat penduduk Makkah itu mulai bimbang, maka tadi percaya. Ini maka kada percaya. Ternyata Abu Lahab, paman beliau sendiri, langsung, alihada jama'tana ya Muhammad. Apakah karena ini saja? Ini aja kah kami disuruh berkumpulan? Alihada jama'tana. Apakah karena ini saja kami dikumpulkan? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu, ini saja kami dikumpulkan. Nah, lalu turun ayat
mencela Abu Lahab, dan mencelanya ini kada alang-alang lagi, Abu Lahab dan sang istri. Ini langsung ayat Al-Quran sesurahan khusus. Jadi Al-Quran ini bila kita baca Al-Quran ini banyak memuat kisah. Salah satu isi ayat itu paling banyak tentang kisah, banyak. Cuma walaupun kisahnya banyak, penyebutan tokoh, nama orangnya itu sangat sedikit. Di antara seluruh sahabat Nabi, seberatan sahabat Nabi, yang berapa orang itu, cuma satu sahabat aja sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Zaid bin Harithah. Itu aja seorang. Sayyidina Abu Bakar tidak sebutkan, Sayyidina Umar tidak sebutkan. Sayyidina Abu Bakar itu disebutkan dengan yang ayat idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idz qala li sahibihi. Tidak menyebutkan nama, cuma Zaid. Nah, yang ingkar kepada Allah sama kah? Sama, cuma sedikit aja. Abu Jahal itu gelarnya Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Jadi kalau Nabi Musa itu ada Fir'aunnya, Fir'aun versi Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal. Itu Abu Jahal tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Cuma Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu full satu surah khusus. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Khusus. Gara-gara apa? Karena mencela Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Ini kita melihat bagaimana Rasulullah berjuang sekuat tenaga untuk menyampaikan dakwah. Apakah itu berhasil? Belum berhasil. Makanya dari tahun keempat itu, tahun keempat kenabian. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada tahun lagi. Makanya para sejarawan itu menulis 3 tahun sesudah kenabian. Itu berarti umur Nabi 43. 5 tahun sesudah kenabian, berarti umur Nabi 45. Nah itu aja ukurannya. Bilanya di buku sejarah sirah Nabi itu tarikh kalaunya itu sebelum Nabi hijrah, bahasanya adalah setelah kenabian. Nah 4 tahun sesudah kenabian, 4 tahun sesudah kenabian itu diwajibkan Nabi untuk menyampaikan kepada masyarakat secara terang-terangan. Diawali dengan mengumpulkan tadi. Lalu apa yang dilakukan Nabi selain itu? Nabi berdakwah terus-menerus dimanapun, kapanpun, kepada siapapun tentang Islam. Makanya di riwayat lain itu disebutkan kayak di kitab Ar-Rahiful Maktum, di Fiqhus Sirah, Nurul Yakin. Rasulullah saat musim haji, jadi kan musim haji itu kayak ini mulai bahari sudah. Kemah-kemah itu kalau nyewa ini kan berdasarkan negara. Nah, bahari itu kemahnya berdasarkan kabilah. Kabilah ini di sini kemahnya. Kabilah ini di sini. Kabilah ini di sini. Jadi saat musim haji, Nabi Muhammad itu dakwah ke kemah-kemah, ke tempat kabilah-kabilah itu berada. Untuk apa? Menyampaikan Islam, menjelaskan Islam. Yang terus Nabi lakukan dari tahun keempat kenabian, tahun kelima, ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai Nabi hijrah. Nabi lakukan itu. Kalau seandainya lah, Nabi itu adalah gawian, itu ada di istirahatnya. Kita begawi, ada jam istirahat, ada jam pulang, ada pensiunnya, bahkan ada pensiun dini. Nabi itu gawiannya tuh, tugas dari Allah Ta'ala menyampaikan pesan, menyampaikan risalah. Tapi kada ada istirahatnya, 24 jam harus menggawi. Pensiunnya adalah bilanya meninggal, itu aja. Resign ada, merajo ada mungkin, ada kawan. Nah, Nabi Muhammad melakukan itu setiap tahun musim haji. Nabi menyampaikan Islam ke kabilah-kabilah.
tahun keempat kenabian 5, 6, 7, 8 kada ada hasilnya. Masuk kada ada hasilnya tuh, kada ada kabilah yang oh ya belum ada. Makanya masa-masa di Mekah itu adalah periode yang sangat sulit. Periode yang perjuangan luar biasa perjalanan Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kita pelajari. Artinya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah berdakwah. Dan berdakwah itu kan mengajak, membawai. Kita membawai orang kada mau, itu sudah hitungan ibadah. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, yang masuk Islam, yang beriman dikit aja 80-an aja. Itu berarti 100 tahun berapa ikut? Tapi Nabi Nuh tetap dipuji Allah Subhanahu wa taala. Di sisi apa? Kesabaran beliau. Nah, berarti apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama bagi orang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini tidak hanya bagi orang yang berhasil, termasuk yang gagal. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kita lakukan, berhasil ataupun tidak, instan atau tidak, itu sudah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu udah cara beribadah yang itu bisa kita lakukan kapanpun, apalagi sekarang. Wah, ini ada ngarannya media sosial. Itu kita bisa menyampaikan pesan kebaikan kemanapun, dimanapun, bahkan sambil berabah. Apalagi itu dikemas dengan konten-konten yang menarik. Jadi misalnya pian kita seberatan kalau itu ada bisi anak, cucu, kamanakan bisa maulah video, mengedit apa-apa, suruh baulah kata-kata yang bagus, nyaman orang membaca. Ya ada orang koler sembahyang, pas membaca status maka semangat, bisa beda sudah. Bisa jadi ibadah nang generasi milenial nih nah. Itu ibadahnya. Karena cara dakwah itu beda-beda. Dahulu kita rancak mendengar radio, ceramah di radio. Wah, ini sudah ada kayak itu lagi. Ulun mengisi di radio RRI. Ulun tahu nih penyiar siapa nama karang kita nih. Ada tahu. Bisa generasi bahari. Wah, ini sangat tahu radio. Ulun menawani mahasiswa tentang radio, apa radionya? Atau artinya media dakwah itu sudah berubah. Kada sama. Dakwahnya itu tetap harus dilakukan, caranya bisa berubah. Dan caranya itu bagian dari ibadah juga. Video diedit, mungkin lah misalnya cara ulun panjang lah, 3/4 jam misalnya, bisa sampai terbit matahari. 3/4 jam. Bilanya 3/4 jamnya julung ke kakanakan yang masih anum-anum, kelawasan, diedit, dipaget-paget 2 menit, 3 menit, itu bisa jadi Nah, itu bagian daripada dakwah, bagian daripada ibadah. Maka kalaunya dahulu profesi dakwah itu caranya di masa itu, sekarang bisa beda lagi. Yang bisa ngedit video dengan yang pagetannya pas, pesannya pas, itu bisa bagian dari ibadah. Nah, hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Di masa itu, di masa Rasulullah SAW, tentu dakwahnya masih face to face, langsung. Dan Nabi melakukannya itu terus menerus, tidak lelah. Apapun ketika itu kesempatan untuk berdakwah, Nabi lakukan. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi pernah kena tegur. Asbabun nuzul surah Abasa wa Tawalla. Saat Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, ingin bertanya tentang Islam itu. Cuma waktu itu Nabi Muhammad sedang sibuk untuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Tak lama kemudian turunlah ayat menegur Nabi bahwasanya harus lebih memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum dibanding yang pembesar Quraisy tadi, yang keimanannya atau menerima ajakan itu potensinya sangat kecil. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu berjuang
sekuat tenaga untuk berdakwah, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dimanapun. Jadi dakwah Nabi ini yang untuk musim haji ke kabilah-kabilah. Kan di Mekah Quraisy itu jelas sudah. Di Mekah Quraisy itu jelas sudah. Itu Nabi setiap hari. Musim haji tadi apa? Ke kabilah-kabilah yang lain. Karena di musim haji itu kabilah dari luar Mekah datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Jadi mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu tetap melaksanakan haji orang. Walaupun ada sedikit pergeseran gaya ibadah hajinya. Karena kan sudah kelawasan dari Nabi Ibrahim dan kadeda Nabi selanjutnya yang menjelaskan itu gitu. Tapi haji tetap ada. Nabi dakwah sini, semuanya Nabi lakukan. Kalau kita baca sejarah sirah Nabi ini bagaimana Nabi dakwahnya luar biasa. Tahun keempat kenabian ada kisahnya. Dakwah itu stagnan. Itu aja. Bahkan yang ada itu pun diuji keimanannya. Sahabat Nabi itu rata-rata mendapatkan siksaan dari keluarga masing-masing, apalagi budak. Kayak Bilal bin Rabah itu siksaannya dari sang tuan Umayyah bin Khalaf itu kan diikat di tengah padang pasir panas benar. Kita aja lah sembahyang Jumat sandal gapit terjamur di panas matahari bulik sembahyang Jumat berarti sepanasan dah. Panasnya jok kendaraan kepanasan naburik. Hanya itu Bilal dijamur di padang pasir nang panasnya itu kada kalau kita bandingkan di sini. Selain itu apa? Selain itu ditaruh batu besar di awak. Sampai Bilal ini cuma berkata ahad. Cuma itu. Itu satu. Ada lagi yang disiksa, ini macam-macam. Kayak Ammar bin Yasir ini disiksa juga. Ammar anak abahnya Yasir, yang mama Sumayyah. Ini sekeluargaan disiksa, sekeluargaan. Dan di antara bertiga ini berdua meninggal. Yasir lawan Sumayyah. Sumayyah ini meninggalnya ngeri benar, dicucuk dari bawah tembus ke atas. Nah, di momen ini Ammar bin Yasir ini yang turun ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi si Ammar ini kada tahan lagi disiksa, lalu mengucapkan kata-kata kafir, maksudnya kayak memuji berhala kayak itu. Nah, imbah yang tadi dianggap orang-orang musyrik Ammar ini sudah berbalik ke agama bahari, langsung mendatangi Nabi sambil nangis-nangis. Nabi jarulun tadi mewaluhi bebuhan kafir, pura-pura kafir kayak apa hukumnya ulun. Kada tahan lagi disiksa. Nah, maka turun ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Lalu ulama mengambil kesimpulan dalam kondisi terdesak itu boleh memilih sikap seperti Ammar bin Yasir. Jadi ada dua sikap nih dalam kondisi terdesak, tetap kayak Bilal meninggal mati syahid, atau pilihan kedua kayak Ammar bin Yasir, sama aja juga. Cuma waktu Imam Ahmad bin Hambal diuji tentang kemakhlukan Al-Quran, Imam Ahmad memilih kayak sikap Bilal, dihukum sidin. Bahkan 3 periode khalifah dihukum. Terakhir itu kan beliau jadi tahanan rumah disiksa. Nah, itu sahabat Nabi. Sayyidina Utsman ia juga sama disiksa. Masa-masa itu masa-masa sulit. Tetapi karena para sahabat ini tahu apa yang disampaikan Nabi ini benar, apa yang dikabarkan Nabi ini adalah kabar yang pasti, Nabi tidak akan berbohong, maka mereka tetap bertahan. Kita mahayal lah. Nabi ini lawan orang Mekah itu kada neko-neko, kada banyak kada. Buhan nikam beriman lawan Allah Ta'ala dan berbuat baik, itu aja masih. Kada ada disuruh sembahyang, belum lagi. Disuruh zakat, belum lagi. Disuruh puasa, belum lagi. Belum haji belum, syariat yang Nabi Muhammad belum bang lah. Pokoknya sembahyang, puasa belum lagi. Jadi waktu Mekah itu, kalau kita kan ayat-ayat Makkiyah kan ada toh. Itu cuma perintah percaya kepada Allah, hari akhir itu aja. Kada banyak. Jadi misalnya jadi orang Islam waktu itu ibadahnya kada banyak, asal percaya kayak itu aja. Kada banyak. Itu aja yang Nabi sampaikan. Tapi pembesar Mekah itu murah sudah. Abud dah.
Padahal kan apa-apa ada. Kan ada instruksinya waktu itu nah. Bilangnya sudah beriman, hancuri patung di Ka'bah tuh, ada. Jadi asal beriman percaya Allah dah itu aja. Itu aja sebujurannya. Tapi kenapa jari pembesar Quraisy itu jadi berhemat benar menangati Nabi? Aneh ini sebujurannya. Karena Nabi itu membawa kayak itu aja. Beriman Allah Ta'ala dah itu aja. Dah itu. Tapi itu banyak ditentang oleh pembesar Quraisy. Karena apa? Karena pembesar Quraisy itu tahu bahwasanya gerakan yang dilakukan Nabi Muhammad ini akan membawa perubahan besar di masyarakat. Mereka percaya apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang revolusioner, yang akan berubah signifikan di masyarakat. Tahu bahwanya itu percaya, yakin benar apa yang digawi Nabi ini adalah perubahan yang luar biasa bagi masyarakat. Makanya harus diberantas sampai akar-akarnya gitu. Ini yang musuh Nabi lah, percaya Nabi ini membawa perubahan, apalagi pengikut Sidin. Itulah kenapa jadi Bilal itu kan budak, kada bisi apa-apa, hakon maharit sakit, hakon bepanas, hakon karena apa? Tahu yang dibawa Nabi. Musuhnya aja percaya, apalagi pendukung. Itu dakwah Nabi. Nabi bisa bertahan sampai yang paling berat itu di antara semua siksaan itu adalah embargo ekonomi. Itu dari tahun 7 kenabian. Makanya waktu itu Nabi menyuruh sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Nah ini salah satu cara berdakwah juga. Bilanya di situ kada kawa pampan buntu cari jalan lain. Tohokna di situ harakawa cari jalan lain. Di saat di Mekah sulit untuk menjalankan ibadah, menjaga keimanan, pindah ke tempat lain, ke Habasyah. Kalau dalam Al-Quran itu yang model kayak itu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu beriman, cuma tahu kemampuan dan kekuatan kada kawa melawan, maka pindah ke tempat lain menyelamatkan keimanan. Nah ini cara juga. Itu kayak apa kita jadi tahu? Ya tadi membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Kalau satu cara kita tidak bisa mengajak orang lain, satu cara tidak bisa, maka cara yang lain banyak jalan-jalannya. Turuq dakwah itu banyak. Turuq dakwati katsirah. Jalan dakwah itu banyak. Dengan cara ini belum berhasil, berarti dengan cara lain. Dengan cara tegas tidak bisa, cara lembut. Cara lembut tidak bisa, cara yang lain. Semua kita lakukan. Jadi waktu di embargo sebagian Nabi suruh hijrah ke Habasyah. Nah ini cara untuk menyelamatkan iman. Yang tetap di Mekah bagaimana? Mereka bertahan bersama Rasulullah SAW. Sampai dakwah Nabi ini ke kabilah-kabilah itu mulai membuahkan hasil. Jadi gagal, makanya ada istilah apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kan Nabi itu dakwah di Quraisy dakwah kada berhasil, stagnan. Lalu di sekitaran tahun 10 Hijriah Nabi itu ke Taif. Di sana ada Bani Saqif. Nabi berdakwah ke sana dan penduduk Taif itu menolak Nabi. Nabi itu mengira, kan Taif itu dekat dari Mekah. Nabi mengira mungkin mereka bisa menerima ajakan dakwah. Nabi ke sana dengan Zaid bin Harithah. Ternyata masyarakat Taif ini menolak dengan keras tegas. Pembesarnya pun menolak juga. Bahkan di Taif itu Nabi ketika selesai atau keluar dari kota Taif, Nabi ini dilempari pakai batu oleh penduduk Taif, disiksa secara fisik, bahkan sampai berdarah. Nabi itu berdarah. Zaid bin Harithah yang melindungi Nabi berdarah juga sama. Keluar kota Taif, singgah di perkebunan kurma milik anak Utbah bin Rabi'ah, Uyuhan.
awak sakit gitu, berdarah gitu, uyuhan blok di situ. Nah, imbahnya itu datang malaikat, ujar malaikat, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau aku hancurkan dia penduduk Taif ini? Karena syarat ketentuan berlaku. Kada beriman, mau menolak, mululut, bahkan menyiksa fisik. Ini syarat ketentuan untuk dihancurkan, cukup dah syaratnya. Ujar malaikat, ujar Nabi, kada usah dosa. Arju, aku berharap, ayyukhrijallahu min aslabihim min sulbihim dzurriyyatan thayyibah man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Tidak, ujar Nabi, aku berharap Allah Subhanahu wa taala melahirkan generasi dari mereka yang tidak beriman tadi, melahirkan generasi yang beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Malah itu doanya. Kita nih beri tempat orang, ya kawan, kau balasakan kah? Yuk balas, tambahin lagi. Nabi Muhammad sampai kayak itu kau berdoa. Makanya Nabi Muhammad apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu yang luar biasa. Ya Nabi, mudah-mudahan anak mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara dakwah juga. Dan karena itulah Nabi Muhammad diterima. Nah, di waktu Fathu Mekah kan ini, pokoknya Nabi Muhammad di Mekah tuh disiksa macam-macam. Sampai Nabi ini kan keluar dari kota Mekah itu bukan pilihan, karena terpaksa. Makanya Nabi kan waktu keluar dari kota Mekah itu sedih Nabi. Sayangnya meninggalkan kampung nih, bukan karena hendak madam. Nabi ini terpaksa keluar Mekah. Sedih benar keluar Mekah. Tapi waktu Fathu Mekah 8 Hijriah Nabi berbalik ke Mekah, dan Nabi Fathu Mekah itu kan menang telak nih. Jadi model kayak ini bahari itu bilanya pemenang itu kayak terserah aja menghukumi yang kalah. Nah, ada kayak itu. Lalu ketika penduduk Mekah itu berkumpul, jar Nabi, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Lalu kata penduduk Mekah, engkau adalah saudara kami, orang yang mulia. Lalu ujar Nabi apa? Izhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Jadi yang siksaan bahari, yang mencaci Nabi, membuli Nabi, seberataan Nabi ampuni. Bahkan Ikrimah bin Abi Jahal itu DPO asalnya. Jadi waktu Fathu Makkah aja Nabi, bila tetamu Ikrimah bunuh. Maunya bunuh. Ikrimah ini kayak abahnya juga kan. Bila tetamu bunuh. Kalau Abu Jahal kan sudah meninggal di perang Badar. Singkat kisah, Ikrimah ini melarikan diri. Jadi pas Fathu Makkah melarikan diri keluar kota Makkah. Takutan dibunuh. Nah, cuma nang bini istri Ikrimah ini pintar, datang kepada Nabi. Nabi, ampuniakan laki ulun, ampuni suami saya. Lalu Nabi ampuni. Dan yang terjadi apa? Ketika Ikrimah sudah dapat jaminan pengampunan dari Nabi, berbalik ke Mekah dan masuk Islam sini dan berjuang dengan Islam. Makanya Ikrimah ini meninggal mati syahid waktu perang Yarmuk. Bahasa di dalam sejarah itu katibatul maut. Nah, ini mungkin penutup di pagi hari ini. Jadi Ikrimah itu waktu di perang Yarmuk tuh kaum muslimin perkalah dah. Adanya kan perang tuh 6 hari. Ada di salah satu hari kaum muslimin perkalah dah. Kan perang tuh berhadapan. Cuma di tengah pasukan Romawi ini kayak ada kosong. Ujar Ikrimah, kan pimpinannya Khalid bin Walid nih. Ujar Ikrimah, man yubayyuni 'alal maut. Siapa yang berbaiat kepada aku siap mati. Karena di tengah pasukan Romawi itu ada kosong. Hendak serangan langsung ke tengah situ Langsung ke tengah situ. Ini pasukan muslimin terdesak dah. Cuma ada di tengah kosong. Kau masuk ke situ. Cuma potensi matinya tinggi. Persentase hidup kecil. Mungkin 90-10 atau 80-20.
Makanya waktu Ikrimah hendak waktu berucap itu jar Khalid jangan. Ini kan antar nyawa aja ke situ. Lalu jar Ikrimah apa? Kada apa-apa Khalid teh. Ikam nyaman tadi dulu masuk Islam, pahala sudah banyak. Aku bahari waktu masih memusuhi Nabi, wani benar lawan Nabi, kada biman lawan Nabi, wani seberatan lawan Nabi, masa berjuang untuk Islam ini kedua nih. Man yubayyu'uni 'anil maut. Lalu ada sekitar 400 orang, arba'umi'atin rajulan ma Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi ada 400 yang, oh ya kami siap lawan pian. Langsung menyerang tadi yang lewat tengah tadi. Dasar meninggalan bang. Dasar meninggalan. Cuma gara-gara itu pasukan Romawi di hari berikutnya tuh kayak pancat. Ini kan buat muslim ini hendak perang kah dapat ghanimah, hendak mencari mati. Kayak ada takutan mati itu. Makanya di hari berikutnya kaum Romawi itu takutan, makin takutan, makanya kalah. Padahal secara jumlah itu sangat jauh. Dan itulah kemenangan pertama kaum muslimin terhadap pasukan Romawi di perang Yarmouk, Ghazwatul Yarmouk itu, di perang Yarmouk. Dan masa-masa selanjutnya yaitu ekspansi kaum muslimin terus berlanjut dan di banyak peperangan kaum Romawi kalah. Nah, diawali dengan perang Yarmouk tadi. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kita bisa selalu berdakwah sebagaimana yang Rasulullah lakukan dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kita berada. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.